Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan cara jitu investasi saham gaji UMR agar terus berkembang. Ini juga berdasarkan apa yang kami rasakan ya. Jadi beberapa bisa sharing dan semoga bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang memiliki gaji UMR. Jangan sedih, sekali lagi jangan sedih. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi, siapa tahu bisa bermanfaat. Ini ada komentar ya dari netizen. Komentar ini bagus menurut saya untuk menjadi bahan bagi saya untuk membuat konten, yaitu saya hanya seorang buruh jahit bang, tapi uang hasil gajian saya sisihkan 500.000 tiap minggu buat nyicil saham. Bagus sekali nih. Semoga retail kecil seperti saya bisa sukses. Saya hanya orang desa yang lulusan cuman SMP. Sama, saya juga orang desa ya, hidup di desa. Tapi setelah sering dengerin video Saham Hijau, mindset saya berubah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masih muda, hidup pas-pasan, asalkan bisa nyicil beli saham. Saya nggak kepengen terlihat kaya, tapi saya pengen jadi orang kaya. Bagus, betul. Nggak usah pengen terlihat kaya ya, itu nggak penting. Paling penting ingin saya sampaikan adalah investasi saham itu penting bagi semua orang. Kenapa? Pertama, betul kata orang tadi, bukan menjadikan kaya, tapi membuat Anda suatu hari mendapatkan tambahan penghasilan tanpa bekerja. Ya, gaji kecil tapi hidup cukup dari saham. Itu tanamkan di mindset. Jangan, nanti 10 kali lipat di saham. Nggak usah ya, nggak usah. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti Anda jadi korban. Ya, sekali lagi sabar saja. Ini akan kami berikan satu persatu triknya. Ini prinsip ya. Kalau Anda ingin mengikuti apa yang saya sampaikan di depan, yaitu bagaimana nabung 1 juta per bulan jadi 300 juta. Kalau yang tadi netizen itu kan 2 juta per bulan, itu lebih lagi. Pertama, lupakan uang di saham untung berlipat-lipat setahun, karena Anda akan rugi. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saya sudah beberapa tahun, jadi ini pengalaman aja lah. Ingat, banyak orang tidak untung di saham bukan karena nggak untung, tapi keserakahan ya. Jadi pengen terus untung, akhirnya jeblok. Yang kedua, jangan terlalu sering lihat chart, karena itu akan membuat tekanan mental ya. Kecuali Anda trader, silahkan, saya nggak melarang. Yang berikutnya, anggap sebagai tabungan yang terus berkembang ya. Nggak usah berpikir sekali lagi beggar 1 tahun 10 kali lipat, karena banyak sekali orang WA ke saya itu ketika saya tanya berapa keinginan untung di saham itu, pasti jawabannya adalah minimal ya 50% setahun ya, atau 100% setahun. Udahlah, lupakan aja, nanti Anda jadi korban ya. Oleh sebab itu, kalau Anda sudah pegang prinsip ini ya, baru kita akan mengikuti apa yang saya sampaikan setelahnya. Kalau Anda tidak mengamini ini, susah. Nah, ini saya hitung gaji UMR ya. Gaji UMR itu di beberapa kota mulai ada 2 juta sampai ada yang 4,5 juta dan lain sebagainya. Saya anggap bisa menyisihkan, sekali lagi saya anggap bisa menyisihkan 500.000 sampai dengan 2 juta per bulan. Ya, kita bersakit-sakit dahulu lah ya. Saya juga dulu seperti itu, menyisihkan dari 50.000, 100.000 ya, demi masa depan. Ingat, demi masa depan. Gak usah pikirkan waktu itu terlihat kaya, bisa di kafe atau apa. Lupakan terlebih dahulu. Saya ingin average saja, yaitu 1 juta per bulan. Ingat, 1 juta per bulan. Karena ini ada yang 500.000, ada yang 2 juta, maka average-nya 1 juta per bulan. Apalagi kalau misalnya gajinya 10 juta misalkan, bisa menyisihkan 3 juta per bulan, hasilnya akan lebih lagi, tidak hanya 300 juta. Setahun 12 juta. Ya, setahun 12 juta. Nah, ini saya hitung ya, gain normal. Sekali lagi, gain normal di pasar modal itu 15%. Saya kalau ditanya setiap orang, saya akan menjawab selalu berapa gain yang didapatkan. 15%. Enggak banyak saya. Ya, jadi ada yang 100% 1 tahun, 200% 1 tahun, silahkan ya. Saya hanya 15% setahun.
Kalau kita baca Warren Buffett pun hanya sekitar 20-an, 25-24% setahun average ya. Sekali lagi average. Nah, saya kan bukan Warren Buffett, orang biasa, jadi 15% setahun. Nah, kita hitung ini. Hitung-hitungan ini bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di kepala Anda. Cara menghitungnya atau mungkin hasilnya mungkin tidak sesuai atau salah, saya mohon maaf. Tapi cara menghitung saya itu seperti ini. Karena ini yang kami rasakan ya. Itu 1 tahun 12 juta. Ya, 1 tahun 12 juta. Kalau gain 15%, itu hasilnya nanti di sini. Kemudian saya akan tambahkan top up 1 tahun 12 juta. Ini top up rutin ya. Saya hitung 10 tahun aja lah. Nggak usah jauh-jauh, 10 tahun aja. Ya, ini kan kalau 10 tahun nabung kita hanya 120 juta. Ini di saham jadi 340 juta. Nah, kita hitung seperti ini. Investasi pertama, tahun pertama tidak menghasilkan ya. Ini atau awal ya, tidak menghasilkan. Kemudian yang kedua itu kita sudah jumlahkan 12 juta tambah 12 juta, 24 juta. Gainnya 15%, gainnya 3.600.000. Ya, gainnya 3.600.000. Tambah top up 12 juta, itu tahun berikutnya sudah 39.600.000. Ya. Dari 39.600.000, kalau gain 15% lagi itu 5.940.000. Tambah 12 juta lagi top upnya jadi 57.450.000. Terus berjalan seperti ini dalam 10 tahun, 11 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu hasilnya akan sebanyak 340.478.000. Anggaplah 350 juta. Saya di konten menyebut 300 jutaan ya. Tapi ini saya dihitung kalau real, ini angkanya tidak saya bulatkan ya. Pokoknya 818 ya, saya tahu 818. Ini gain normal 15%. Kalau ada pertanyaan, "Bang, kalau Covid bagaimana? Kalau ada kejadian itu bagaimana?" Ini gain average ya. Kan bisa jadi 1 tahun itu lebih dari 15% bisa jadi. Ya. Dan kalau tahu ilmunya bisalah kita itu antisipasi tekniknya dan lain sebagainya bisa. Ini gain 15% dalam setahun. Kalau Anda tahu caranya bagaimana biar gain 15% dalam setahun? Gampang ini loh. Pakai rumusnya Lo Keng Hong. Udah nggak usah bingung-bingung pakai bandarmologi atau apa. Ingat kata Pak Lo Keng Hong itu apa? Rumus yang paling mudah itu yang paling manjur. Apa rumus Pak Lo Keng Hong itu? Cari saham PBV dan PER yang rendah. Nah, kalau Anda bingung PBV dan PER Anda kan banyak. Nah, carinya di indeks. Nah, ini tambahan ya. Carinya di indeks. Contoh, ini saya berikan contoh ya. Kita pakai screening aja. Indeks IDX value 30. Ini ada indeks ya. IDX value 30. Anda cari aja book value-nya di bawah 1, PER-nya di bawah 8. Ya. Ini udah murah sekali. Kalau udah nggak usah pikir rumus-rumus teknikal atau apa. Anggap aja kita bodoh gitu loh. Udah nggak usah terlalu. Kalau misalnya pertanyaan seperti ini, loh kalau bodoh nanti kejeblos loh. Kita akan ngikuti rumus master ini, Lo Keng Hong, bukan rumus saya. Bukan rumus saham hijau. Ini rumusnya master Pak Lo Keng Hong itu. Selalu kalau beli saham itu PBV dan PER-nya itu rendah. Ya, kita cari. Nah, kemudian ketemu ini banyak pilihan. Ya, banyak pilihan. Memang banyak triknya. Anda lihat aja di video-video saham hijau, insya Allah paham. Contoh, anggap kita beli BSDE, ya. Murah, book value-nya 0,5, PER-nya 7. Kenapa kami pilih BSDE untuk konten ini ya? Karena ini jadi contoh nyata apa yang kami lakukan di tahun sebelumnya. Sekarang kami udah nggak punya saham ini. Tapi kenapa kok BSD? Karena pada waktu buat konten ini harganya hampir sama ketika dulu kami mengambil. Ya, ini pada waktu itu kami buat konten ya, bulan Oktober 2023. Ya, ini alasan saham BSD menarik. Memang kami tidak menyarankan beli ya, enggak. Ya, ini di tahun 2023. Waktu itu ini kita lihat harganya itu antara 1.100. Kami ambil bulan Oktober ya. Ini karena chartnya 1 tahun mulainya November, maka kami tampilkan seperti ini. Tapi waktu itu harganya antara 1.100
sampai 980. Ini kan di sini nih. Mohon maaf, sampai harganya waktu itu 880. Saya ingat kok. Tapi kami pegang mulai Oktober. Ingat konten tadi ya, buktinya ya, konten tadi buktinya 880 pernah menyentuh itu. Kami mulai beli pada angka 1100. Ya, 1050 ya. Kemudian kami average down terus 880 hingga average harga kami itu 980. Saksinya banyak, anggota grup premium kami itu tahu semuanya. Karena kami update ya. Nah, kapan kami lepas? Kami lepas di harga 1290. Yaitu pada bulan September. Jadi durasi investasi kami itu waktu itu 11 bulan. Ya, 11 bulan. Gainnya berapa? 29%. Pakai cara apa? Pakai cara Pak Lokengong tadi udah saya sampaikan ini loh. Nah ini sehingga kami milih ini. Pokoknya kalau nggak percaya Anda tanyalah, anggota grup premium kami banyak itu ya sama. Yang penting sabar ini. Kalau ada yang mengatakan wah saya 1 tahun kelamaan, ya nggak apa-apa. Ini kan pilihan aja. Hidup itu kan pilihan. Sama investasi saham juga pilihan. Metode silahkan Anda gunakan. 1 bulan dapat 10% silahkan. Ingat kami hanya 15% setahun. Nah, dengan cara seperti ini maka kita dapat 1 tahun gain 15%. Kan ada juga saham yang masih minus ya, masih ada juga. Kan tadi kayak tahun kemarin tuh kita beli Oktober, April 2024 minus kita. Di 880 minusnya sampai 15%-an. Ya sehingga kita anggap 1 tahun gain 15%. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah dapat angka ini kan akhirnya dapat kan 340 jutaan. Ya, kita misalkan ya Anda udah jenuh di kota dengan kemacetan dan lain sebagainya. Hidup di desa ini ya, gain 340 juta. Ini kita terus dengan pola yang sama. Kemudian nanti gain dapat 15%, 51 juta, dapatnya 30 juta diambil buat passive income per tahun. 21 juta digulung lagi. Anda hidup di desa kan biaya hidupnya tidak mahal ya. Transportasi nggak macet ya, udara masih segar. Makanan bisa ya tidak terlalu mahal. Anda buat usaha misalkan bertani atau kerja tapi gajinya pas-pasan, tapi kan ada passive income 30 juta per tahun itu. Jadi enaklah seperti itulah. Ya sederhananya prinsipnya itu seperti ini. Yang penting hidup cukup, udah. Nggak usah mikir kayak sultan. Udah darah kita ini beda ya. Udah kita hidup cukup alhamdulillah ya. Nah, kendala kenyataan. Kenapa banyak orang yang tidak bisa melakukan seperti ini? Pertama, tidak sabar. Saya bicara real aja, di grup kami aja banyak yang keluar dari grup itu karena ketika minus kami tidak jual. Ada yang wah udah minus dalam ini, nanti lebih dalam seperti itu. Mereka pengen untung cepat, ya nggak apa-apa ya, untung cepat dan pengen sangat banyak. Ya patut diingat ya, Anda jangan mikirkan terlalu sedikit. Perlu diingat juga banyak orang yang uangnya banyak tapi ruginya banyak ya, karena ingin seperti itu, ingin lebih cepat. Saya banyak lah melihat foto. Anda kalau lihat konten-konten kami sering mencontohkan foto-foto dari teman-teman yang konsultasikan kepada kami. Kemudian yang kedua, ingin ambil uang untuk senang-senang ya. Jadi saya juga banyak sering ada konsultasi itu, ada orang yang dapat gain 20% langsung diambil semua ya nggak apa-apa. Kemudian mental belum stabil karena tidak kuat lihat minus, makanya saya sarankan Anda fokus saja bekerja, nggak usah lihat chart terlalu lama gitu, nggak usah. Kemudian tidak fokus top up ya. Perlu diingat saham itu perkalian dari nilai pokok ya. Kalau nilai pokok Anda masih 10 juta, kemudian Anda pamer untung 50% ya, 10 juta 50%-nya 5 juta. Tapi 300 juta 10%-nya sudah 300 juta ya. Kalau dari 300 juta 10%-nya, maka kita fokus saja top up. Perlu diingat saham adalah perkalian dari modal ya, sehingga modal kita penting. Kalau Anda mengatakan aduh modal saya kecil, jangan salah. Orang yang modalnya besar juga pusing sama minus yang besar. Maka bersyukur aja udah.
kita dapat penghasilan berapa, yang penting kita istiqomah, rutin dan lain sebagainya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Jadi seperti itu. Disclaimer on ya, atas saham yang kami sampaikan bukan berarti saham itu kita sarankan untuk beli, tidak. Tapi itu hanya contoh saja apa yang kami lakukan, dan semoga bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman. Ingat, kalau Anda gaji UMR, temannya banyak ya, sama kita juga merasakan hal yang sama. Kita bukan mulai dari dana yang sangat besar, atau kita bukan punya kemampuan yang istimewa, enggak. Karena sekali lagi perlu diingat, saham itu adalah investasi bagi orang yang sabar, bukan bagi orang yang pintar. Karena uang mengalir di saham itu dari orang yang tidak sabar menuju orang-orang yang sabar. Allah saja menyampaikan innallaha ma'as-sabirin. Masa kita tidak? Tetap semangat, jangan patah arang. Kita sama-sama semoga saham kita hijau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.